Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kelima dari pelajaran kita bahasa Arab, ngaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada beliau dan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita sampai pada Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Nah, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari suatu tarkib atau susunan kata, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Misal kita punya dua kata baitun, artinya baitun rumah. Kemudian ada kata lagi Abbasun, nama orang. Kalau kita mau mengatakan rumahnya Abbas, bagaimana caranya? Baitu Abbasin. Nah, misalnya lagi kata, kita punya dua kata. Bait lagi. Kita punya dua kata, miftahun. Mana miftahun? Kunci. Sama as-sayyaratu, apa? Mobil. Bagaimana kalau kita mengatakan kunci mobil? Nah, santum. Miftahus sayyarati. Nah, susunan seperti ini namanya mudhof, mudhof ilaih, ya. Yang depan disebut mudhof. Mudhof artinya yang disandarkan. Adapun yang belakang disebut apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, yang ada ketentuan i'rabnya itu adalah mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih ketentuan i'rabnya yaitu i'rabnya majrur, ya, i'rab majrur. Majrur karena mudhof ilaih. Majrur tanda pokoknya apa? Kasroh, ya, kasroh. Jadi belakangnya di kasroh. Adapun ini tidak mesti ada al, ya, Mas Andika. Kenapa untuk pakai kacamata? Tidak mesti ada alnya. Tidak mesti ada alnya. Boleh saja tidak pakai al. Boleh saja ini nggak pakai al meskipun bukan nama orang. Mungkin saja, misalnya lah Miftahu baitin. Boleh saja tidak pakai al, boleh. Miftahu baitin, kunci rumah. Ini kunci mobil. Jadi menunjuk, karena ada alnya menunjuk. Kunci mobil itu, ya. Miftahu baitin, kunci rumah. Jadi ini susunan tarkib namanya mudhof, mudhof ilaih. Yang mudhof itu i'rabnya tidak mesti, ya, tergantung posisinya juga. Yang mudhof ilaih pasti apa? Majrur. Pasti apa? Majrur, mudhof ilaih. Paham? Misalnya ada kata Rasulun, utusan, sama Allahu. Bagaimana gabungannya? Rasulullahi, ya, Rasulullahi.
Ada misalnya lagi kata ibnun. Apa artinya ibnun? Nah, laki-laki. Kemudian ada al mudiri. Apa artinya mudiri? Al mudiru, kepala sekolah. Gabungkan jadi apa? Ibnul mudiri. Nah, ibnul mudiri. Jadi yang depan ini tidak ditanwin karena diidhofahkan, yang belakang majrur, ya, yang majrur. Paham? Yang mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Nah, kita lanjutkan. Kemudian mudhof ilaih ini bisa gandeng, ya, bisa nyambung, bisa lebih dari 2, 3 bisa, 4 bisa, 5 juga bisa. Seperti mana contoh yang akan datang ini. Nah, halaman 29 nomor 12. Pak Muin Iqra. Nah, nomor 12, Pak. 12. 12, 6, 12. Halaman 29. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Ya, artinya Di manakah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Munawwarah. Nah, Madinah Munawwarah. Itu ada nyambung lebih dari 2. Lebih dari 2, 3 kata ini. Masjidu Rasulillahi. Nah, Rasuli kenapa kasroh? Kenapa majrur? Mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Karena sebab majrur itu ada 2. 1 didahului oleh apa? Huruf jar. 2 apa? Mudhof ilaih. Ada lagi sebab yang ketiga, yaitu mengikuti isim yang majrur. Mengikuti. Tapi untuk sebab yang ketiga ini, mengikuti isim yang majrur itu bukan hanya khusus untuk majrur. Kalau mengikuti isim yang rofa, ya rofa. Mengikuti isim yang nasab, nasab. Mengikuti isim yang majrur, majrur. Sebagaimana contoh itu ada di buku. Jadi Rasuli kenapa kasroh? Kenapa majrur? Mudhof ilaih. Allahi kenapa kasroh? Lah, mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga, ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi ini mudhof ke sini, Rasul mudhof ke Allahi. Ini mudhof ilaih untuk masjid, Allahi mudhof ilaih untuk Rasul, ya. Paham? Nyambung. Bisa. Nah, adapun mengikuti yang itu belakang. Huwa fil Madinatil Munawwarati, ya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia di Madinah Al Munawwarah. Madinati kenapa kasroh? Dahulu huruf jar, ada fi, jadi dia kasroh. Adapun Munawwarati kasroh karena mengikuti isim yang majrur. Isim yang majrur. Nah, adapun mengikuti isim yang majrur tidak kita bahas sekarang. Alvin, Iqra 13. Yang keras. Ya. Bintu Hamidin fil madrasati. Anak perempuan Hamid di madrasah, ya, sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jamiati, dan anak perempuan Muhammad ada di universitas. 6 Hamidin kenapa kasroh? Kenapa? Mudhof ilaih. Jawab yang keras, ya.
Madrasati kenapa kasroh? Dahulu huruf jar, santum. Muhammadin mudhof ilaih, santum. Jamiati dahulu huruf jar. Aris, kira Aris. Ismul mudallisi sa'idun wasmul mudallisi qalun. Ya. Nama guru itu Sa'id dan nama Insinyur. itu Khalid. 6. Apa artinya muhandis? Insinyur. Ya, diingat-ingat ya. Muhandis insinyur. Fatma Romana. Ismul mudarrisi, nama guru itu. Mudarrisi kenapa kasroh? Mudhof ilaih ya. Begitu juga muhandisi ya. Mudhof ilaih. Juga nah ikra. Ammu artinya paman. Paman. Paman pelajar itu kaya. Amut talibi goniun. Amun, apa artinya amun? Paman. Ingat-ingat, barangkali baru. Amut talibi. Talibi kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Amut talibi goniun. Paman siswa itu kaya. Pak Agung. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nggih. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Santum. Maftuhun apa artinya? Terbuka. Ingat ya. Mughlaqun tertutup. Tertutup. Masjidi kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Madrasati mudhof ilaih sama. Pak Muhadi. Qalu artinya paman. Betul, santum. Apa bedanya am sama paman? Salah ini termasuk kekayaan bahasa Arab ya. Jadi kalau am ini ada qal. Amun itu paman dari pihak ayah. Sama saja kakaknya ayah atau adiknya ayah ya, laki-laki ya. Adapun khol itu dari pihak ibu. Kakaknya ibu yang laki-laki, adiknya ibu yang perempuan disebut apa? Khol ya. Amun dari ayah. Kalau bibi dari ayah apa? Ammatun. Ammatun. Khol bibi dari ibu apa? Kholatun. Kholatun. Jadi am dari pihak ayah, khol dari pihak ibu. Pak Sudir dikro 18. Saya rotu. Abbasin. Fisyari'i. Syari artinya jalan ya, jalan raya. Apa artinya? Apa sayyarah? Mobil. Di santum. Jadi ada berapa kata yang majrur itu? Ada berapa kata yang majrur? Berapa isim yang majrur? 2 ya, 2. Abbasin sama asyari'i. Abbasin kenapa majrur? Kenapa? Mudhof ilaih, santum. Syari'i kenapa majrur? Dahulu huruf jar ya, huruf jar. Paham? Oh ya. Nomor 19. Siapa ini? Pak Munir Ikra. Ya lah, Ibnu. Itu tanda enggak dibaca ya, Ibnu. Ibnu man anta.
Ya. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Naam. Santum. Apa artinya? Anak laki-laki siapa kamu? Ya. Saya anak laki-laki guru. Naam. Jadi mudarrisi kenapa majrur? Mudhof ilaihi. Nah, majrur itu ya hampir identik dengan kasroh, tapi tidak selalu. Artinya kasroh itu tanda pokok dari majrur apa? Kasroh. Dan majrur itu adalah isimnya disebut majrur, i'rabnya disebut jar. Adapun posisinya mudhof ilaihi itu atau didahului huruf jar bil majrur. Andika, Aina kalbu, di manakah mobil itu? Dua tahta saya roti, dia di dalam mobil. Nah, santum. Ada kata tahta. Oh ya, sudah pernah ya. Kata tahta artinya di bawah. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan saja ya, daripada ngulangi nanti salah atau mafhum. Tamrin al-khamis, latihan yang kelima, kawin jumalan mufidatan. Kawin itu artinya susunlah. Kawana yukawinu, menyusun. Kawin jumalan mufidatan. Susunlah kalimat-kalimat yang mufidah. Dan ini yang sudah memberikan makna, yang bisa dimengerti, dipahami. Namanya mufidah. Bimil il farohi fima yali, dengan mengisi yang kosong berikut ini. Dengan mengisi yang kosong pada berikut ini. Diisi yang sesuai ya, tidak harus kata tertentu tapi sesuai menurut logika. Nah, sebelum diisi, Andika udah baca ya? 6. Nomor 1, muglakun, apa artinya muglakun? Tertutup. Nah, nomor 2, sayyarah, apa artinya sayyarah? Mobil. No, bentar ya, bentar. Kita mufradat dulu yang apa namanya? Yang kira-kira biar ingat gitu ya. Nomor 4, tabib, apa artinya tabib? Dokter. Baidun, apa artinya baidun? Jauh. Kemudian nomor 7, mudaris, apa yang mudaris? Guru. Nah. Kemudian nomor 8, maksurun, apa artinya maksurun? Patah. Nah, ingat-ingat ya. Maksurun artinya patah. 9, maftuhun, terbuka. Nomor 10, kharaja, apa artinya kharaja? Keluar, termasuk kata kerja ya. Mudir, apa artinya mudir? Kepala sekolah ya. Mudir itu ya yang mengatur gitu. Nah, kalau di sekolah, kalau di universitas ya apa jenenge? Rektor, nama santum rektor. Rektor itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia nggak punya bahasa ini gitu. Pak Yasir, nah mikro Yasir, nomor 1. Gimana, diisi apa kira-kira yang tepat? Hah? Titik-titik al-baiti muglakun, titik-titik rumah tertutup. Apa kira-kira? Misalnya itu ya. 6. Apa Pak Yasir intinya? Ya, bahasa Arab. Ya. Dibaca semua. Babul baiti muglakun. Apa artinya? Nah. Babul baiti muglakun. Jadi di sini kita isi dengan kata babu. Artinya apa? Pintu. Nah, syaratnya sebagaimana kita sebutkan kemarin,
Yaitu ini tidak boleh ditanwin ya, tidak boleh ditanwin karena nyambung. Tanwin hanya di akhir. Nyambung, ada sambungannya, tidak ditanwin. Juga tidak diberi al ya. Mudhof tidak diberi al. Karena dia terwakili dengan belakangnya. Kalau ada alnya, kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Nah, dapat yang belakang ini baru tanwin mutlaqun. Artinya kita ngisi ini mudhof, syaratnya yaitu ya, tidak boleh ditanwin ya, tidak boleh ada al. Paham? Kalau ngisi mudhof ilaih nanti syaratnya harus apa? Kasrah atau majrur ya, babul baiti. Paham? Bukan babun ya, tapi babul baiti. Syaratnya ngisi mudhof tidak boleh tanwin. Mas Bayu, nomor 2. Baca aja bukumu tuh. Saya roti. Santum. Aina miftahus saya roti. Apa artinya? Ya, di mana kunci mobil? Nggih. Aina miftahus saya roti. Nah, Mas Sumar, Ikra, nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bacanya? Enggak, bukan rasuli, tapi rasulu. Jadi rasul di sini bukan mudhof ilaih ya. Karena terbukti Muhammadun ditanwin ya, mudhof enggak ditanwin. Tetap rasulu. Nah, ulangi Mas. Muhammadun Nah, santum Rasulullahi, dia Allahinya di kasroh ya. Karena mudhof ilaih. Apa artinya? Santum. Barakallahu fikum. Belakangnya itu ada orang. Mas Hamdan enggak kelihatan. Nomor 4 Mas. Nah, santum, ulangi. Kalau lebih bagus itu toknya ditasdid ya, baitut tabibi. Nah, ulangi ya. Santum, apa artinya? Nah, tabibi kenapa dikasrah Mas? Mudhof ilaih ya Mas ya. Bukan mudhof, saya apa? Mudhof ilaih. Yang dikasrah itu mudhof ilaihnya ya, mudhof ilaih. Anto. Ulangi. Nah, santum. Apa artinya? Nah, Al-Quran kitab Allah. Langsung tadi, nah, Ikra. Anak perempuan, apa anak perempuan misalnya ya? Anak perempuan apa? Bintu, santum. Ya. Apa artinya? Ya, karena yang sudah berlalu adalah kata bintu ya. Amatu belum, kholatu belum. Nah, Pak Muin, Ikra, 7. Anak ibnul mudarrisi. Apa artinya? Saya anaknya Pak Guru. 6. Ibnu ya, ibnu tidak ditanwin era mudhof. Alvin, Bro. Ulangi Mas. 6. Santum. Apa artinya? 6. Qalamut talibi ya. Qalamu, kalau kita mengisi kolamu misalnya, ingat-ingat ya, tulisan kolamu tidak panjang. Nah, ini tidak ditanwin karena mudhof, diidhofahkan kepada kata setelahnya, tidak perlu ditanwin. Kolamut talibi. Pena siswa itu maksurun patah.
Mas Hamdan. Ulangi. Enggak. Kalau begitu apa namanya? Baitinya harus ada alnya ya, dikasih al, babul. Ulangi, Mas. Ya. Nah, kenapa al-baiti harus ada alnya? Alasannya adalah karena dia sebagai pokok yang dibicarakan itu harus jelas. Dan diantara penunjuk itu adalah al, dari babul baiti. Ya. Babul baiti. Karena sebagai pokok yang dibicarakan, sebagai pokok yang diterangkan. Jadi yang diterangkan itu harus sesuatu yang jelas. Artinya orang berbicara itu membicarakan sesuatu yang telah dimaksud. Babul baiti, pintu rumah itu. Ya. Anto, bro. Ulangi. Horojal min ya. Jadi mudhaf itu depannya tidak boleh ada al. Jadi misalnya gini. Min ghurfati. Nah, kata min ini kalau depannya huruf hidup, tidak al, tidak usah difathah ya. Paham? Siapa tadi yang baca? Antau ya. Kalau ini depannya huruf hidup atau selanjutnya lah hidup, ini min sukun ya, nonya sukun ya. Min ghurfati. Beda kalau al ada alnya, maka apa? Di fathah, menghidupkannya di fathah. Contoh minal baiti ya. Minas syaitoni misalnya. Minas syaitoni. Hah? Lah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mudhaf tidak boleh ada apa? Alnya ya. Jadi ini nggak ada alnya. Babul baiti. Rasulu nggak ada alnya. Qalamu nggak ada alnya. Ini juga nggak ada alnya. Tidak boleh ada alnya karena mudhaf disandarkan. Tadi alnya sudah terwakili di belakang ini ya. Ghurfatil. Nah, misalnya kita nanti sebutkan diantaranya. Ini pada latihan yang berikutnya, pada latihan yang ke-6. Sahih artinya di sini adalah benarkanlah, ya, benarkanlah. Jadi ini susunan yang salah diperintah untuk membenarkan, ada kesalahan itu membenarkan. Sahih at-tarkibati taliyata. Benarkanlah susunan-susunan yang berikut ini. Sebelum kita lanjut, perlu diingat lagi susunan kemarin sudah kita tuliskan. Antum tulis apa enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa, asal ingat. Susunan mudhaf ilaih ya. Mudhaf tidak apa? Tidak ada alnya. Tidak boleh. Mudhaf tidak boleh ada apa? Alif lam. Kemudian tidak apa lagi? Tidak tanwin. Santum. Ini syarat harus ya. Kalau tidak ini berarti nanti salah. Antum benarkan. Mudhaf ilaih apa? Yang seharusnya majrur. Majrur. Tandanya apa majrur? Kasrah, santum. Jadi mudhaf tidak boleh ada al. Tidak boleh apa? Tanwin. Karena al atau tanwinnya sudah diwakili di belakang. Paham? Ini ada tanwin sudah diwakili, enggak perlu tanwin. Ini ada al sudah enggak pakai al. Diwakili di belakang. Mudhaf ilaih harus apa? Majrur. Satu posisi yang harus majrur. Paham? Pak Untadi nak mikro. Dibaca dulu. Al-qalamu talibi.
Ya, dibaca saja al-qalamut talibi. Nah, kira-kira yang salah mana, Pak? Beri kesempatan dia. Yang salah yang mana? Santum. Yang mana ada alnya yang salah? Santum. Yang benar apa? Nah, qalamut talibi. Ini bukan kalimat ya, ini hanya susunan karena disebutkan di sini at-tarkibat susunan. Qalamut talibi. Kesalahannya apa? Ada alnya di depan. Santum. Barakallahu fikum. Nah, Pak Muin, sebelahnya, Pak. Baca dulu apa adanya. Babus sayyaratu. Yang benar apa? Babus sayyarati. Ya. Kesalahannya di mana? Sayyaratu di dhamma. Santum. Harusnya kasroh. Kenapa harus kasroh? Mudhof ilaih. Alvin. Bintu Hamidun. Yang benar mana Pak Mas? Bintu Hamidin ya. Hamidin harus dikasroh. Kenapa? Mudhof ilaih. Paham? Paham tum semuanya? Ingat-ingat ya, mudhof tidak boleh ada al, tidak boleh di tanwin. Karena sudah diwakili di belakang, diwakili oleh mudhof ilaihnya. Tidak perlu dikasih al. Tidak perlu pula di tanwin. Aris, nah. Ar-Rasulullahi. Salahnya apa, Aris? Ya, yang benar bagaimana? Rasul. Yang benar bagaimana? Santum. Rasulullahi ya. Yoga, baca apa adanya yoga. Walada itu. Ismul walada. Yang benar bagaimana? Ismul waladi. Nah. Ismul waladi, dalnya yang terakhir harus kasrah karena mudhof ilaih. Pak Agung. Ya, dibaca dulu apa adanya. Ibnun al-Mudarrisi. Yang benar bagaimana? Nah, Ibnul Mudarrisi ya. Kesalahannya apa, Pak? Tanwin. Santum. Tanwin. Tidak boleh tanwin ya, mudhof tidak boleh tanwin. Nah, sekarang latihan yang ketujuh. Tentang munada. Tentang apa? Munada. Saya sebutkan saja sekalian ya. Karena sudah terlanjur. Yang? Oh, ini isim-isim yang majrur, Mas. Majrur. Sudah kemarin dan sudah ditulis kemarin. Kalau kemarin sudah tulis lagi ya. Isim-isim yang majrur itu ada dua. Didahului huruf jar atau mudhof ilaih. Ya. Munada. Apa itu munada? Munada adalah secara bahasa artinya yang dipanggil atau ada isim yang jatuh itu istilahnya berada itu ya, isim yang berada itu aja. Tapi biasa dengan apa kata jatuh juga. Kalau antum mendapati di buku-buku kata jatuh ya maksudnya itu berada setelah huruf nida. Huruf nida artinya huruf panggilan. Seperti kata ya, ai, ya ayuha. Munada yang dipanggil, yaitu isim yang berada setelah huruf nida. Huruf nida, Allah ta'alam, setahu saya dalam Al-Quran hanya ada ya. Kalau untuk memanggil yang ada alnya ya ayuha atau ya ayatuha ya. Tidak ada kata ai atau a gitu. Tapi secara bahasa ada sebenarnya. Ada dua ketentuan. Kita tulis saja.
Nah, perhatikan ini dulu. Kata Rasulullahi susunannya mudhof ilaih. Paham? Kalau susunannya mudhof ilaih, maka munada ini menjadi fathah, di fathah. Paham? Kalau susunannya apa? Sebagai mudhof, ada sambungannya, mudhof ilaih. Tapi kalau tidak ada, tetap domah. Tetap apa? Tetap domah. Tapi tanwinnya hilang. Tidak boleh ada tanwin. Namanya Muhammadun. Dipanggilnya ya Muhammadu. Tidak boleh ya Muhammadun, ya. Ya Muhammadun. Rasulullahi dipanggilnya ya Rasulullahi, ya. Tidak boleh ya Rasulullahi, salah. Ini adalah ya Rasulullah. Kalau ada apa? Mudhof ilaihnya. Kalau ada sambungannya. Kalau nggak ada tetap domah tapi tidak tanwin. Paham dong? Saya di sini insyaallah kita lanjutkan nanti setelah Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sudah lapar boleh sambil makan dulu ya. biar konsentrasi. Nah, kita lanjutkan. Jadi munada artinya yang dipanggil secara bahasa. Pengertiannya adalah isim yang berada atau jatuh setelah huruf nida. Huruf nida ini panggilan, ya wahai, ya Muhammadu, ya Rasulullah. Ya. Jadi kalau mudhof maka munadanya jadi fathah, ya. Ya Rasulullah, ya Rabbal Alamin misalnya. Robba bukan Rabbul Alamin, ya Rabbal Alamin. Tapi kalau tidak ada mudhof ilaihnya, bukan mudhof, maka tetap domah. Tapi tanwinnya hilang. Yang ini disebut munada mudhof. Kalau ini enggak mudhof disebut munada mufrad. Jadi munada mufrad, munada mudhof. Adapun munada mudhof ini pelajarannya masih lama, tapi karena terbiasa sehari-hari maka kita sebutkan juga. Saya munada mudhof. Iqra nampak tadi Iqra Muhammadun. Nah, apa artinya ya Muhammadu? Nah, satu lagi ya. Nah, Alvin Iqra. Wahai Ustaz. Apa artinya? 6. Satu lagi. Ya. Nah, wahai anak laki-laki, ya waladu. Latihannya Iqra waktub, bacalah dan tulislah ma'adobti awakhiril kalimat, dengan ketentuan akhir kata. Baca saja Aris, Iqra Aris. Ya Aliyu, ya Abbasu. Diartikan Mas. Wahai Ali, wahai Abbas. Lagi. Syekhun. Syekhun artinya orang tua. Ya. Orang tua atau orang yang dituakan, syekh. Terus. Ya Syekhun. Ya, ya apa? Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Wahai orang tua. Juga. Ya Rasul, wahai anak laki-laki. Gak ada anaknya, laki-laki. Nah. Ya Syarif. Nah, itu nama orang.
Nama orang. Hah? Jadi bukan ya di situ bukan ya huruf nida, tapi itu memang ya gitu. Satu. Ah, baca. Ya. Ya Umaru. La, ya Ammaru. Ya Ammaru. Baik, Amar. Dukturun. Dukturun. Dokter artinya dokter ya. Dokter gelar untuk S3. Dokter, bukan dokter ya. Kalau dokter tabib. Terus Ya Dukturu. Baik, dokter. namanya dokter. Paham? Nah, halaman berikutnya. Iqra'il misalal atiyah. Iqra' bacalah al-misalal atiyah. Contoh berikut. Bacalah contoh berikut. Summa kawin, kemudian susunlah. As'ilatan. As'ilah jamak dari soal. Pertanyaan-pertanyaan. Mislahu, yang sepertinya. Bacalah contoh berikut, kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan yang semisalnya. Buat pertanyaan semisal contoh. Musyiron, dengan menunjuk ila suwarit taliyah, ke gambar-gambar berikut. Suaranya gambar ya. Surah. Ini keluar dari ada kata surah. Artinya gambar. Tapi kalau surah artinya apa? Surah dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Nah, ini surah. Jamaknya juga sama. Ya, di situ ada jamaknya adalah suwarun. Ini jamaknya juga suwarun, sama. Wazannya sama. Surah pakai shot artinya gambar. Siapa ini? Pak Agung, nah Iqra Agung. Kitab man hada. Apa artinya? Kitab siapa ini? Kitab siapa ini? Ada kitab. Enggak diperintah itu. Perintah cuma baca contoh. Kemudian berikutnya membuat soal, itu aja. Tidak perlu dijawab. Pak Mahdi, Iqra. Qolamu man hada. Ulangi, Pak. Qolamu man hada. Pena siapa ini? Nah, kolamnya pendek ya. Qolamu man hada. Nah, Pak Sudir, Iqra. Gambar baju dulu, Pak. 6. Artinya? 6. Komisu man hada. Pak Munir, 6. Gambar Man hada. ya. Nama siapa ini? Andika. Dari man hada. Rakan siapa ini? Ye. Kemudian 9 penjelasan tentang kata ismun dan ibnun. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang status huruf alif yang di depan. Jadi ismun, mana ismun? Nama. Ibnun, apa ibnun? Anak laki-laki. Jadi maksudnya itu adalah penjelasan bahwa huruf alif di sini atau katakanlah hamzah itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Wasol artinya sambung. Apa maksudnya hamzah wasol? Maksudnya adalah kalau depannya itu huruf hidup, depan huruf hidup, maka dia tidak dibaca, tidak apa? Dibaca. Ini ada ismun. Tapi nanti kalau depannya ada huruf hidup, misalnya ada kata wasmu, ya, maka alif di sini tidak apa? Tidak dibaca. Paham? Itu namanya apa? Apa namanya?
hamzah wasal ya, hamzah wasal. Jadi ini kata ismun, kata ibnun, hamzahnya hamzah wasal. Dibaca kalau di depan saja ya. Artinya kalau depannya bukan huruf hidup. Kalau depannya huruf hidup langsung nyambung ya. Langsung nyambung dari sini langsung ke sini. Hamzahnya tidak dibaca. Paham? Seperti kata al itulah ya, seperti kata al. Al baitu, al dibaca. Minal baiti tidak dibaca ya. Contoh ini. Al baitu. Nah. Ini kan alnya diharokati ya. Nah. Tapi kalau misalnya depannya huruf hidup, minal baiti. Alnya tidak baca lagi, bukan mina al baiti, bukan min al baiti tapi apa? Minal baiti. Paham? Namanya hamzah wasal. Paham? Oh. Biasanya di depannya apa? Atasnya dikasih tanda kayak gini itu ya. Oh. Tapi bukan tanda fathah itu ya. Tanda kalau itu apa? Tidak baca. Artinya langsung saja, dia begitu, langsung saja. Artinya seperti itu. Kalian lihat. Nggih. Biasanya kan di atasnya alif ini kan ada huruf hamzah kecil itu. Hamzah kecil nggih. Kenapa? Itu harus ditulis apa kata? Itu hanya bantu saja, Pak ya. Jadi kalau kitab-kitab dahulu tidak ada. Tapi kitab-kitab belakangan ditulisi untuk bantu. Kalau hamzahnya di atas, harokatnya berarti di atas. Kalau hamzahnya di kasrah, hamzahnya di bawah, harokatnya di bawah. Itu hanya untuk bantu. Sebenarnya sejak kitab-kitab dulu tidak ada. Jadi tidak harus ditulis. Tergantung penulisnya. Penulisnya mau ya ditulis, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak ada keharusan. Untuk bantu saja. Iya. Nggih. Dinamakan hamzah wasal. Sebenarnya apa ketika itu dinamakan alif atau hamzah? Jadi itu saya anggap huruf yang pertama alif tulis kan? Enggak. Jadi gini. Kalau alif itu sebenarnya istilah. Alif itu biasanya enggak ada harokatnya, ya, enggak ada harokatnya. Di matobi itu fathah setelahnya alif, kan begitu. Alifnya enggak ada harokatnya. Tapi kalau hamzah itu yang ada harokatnya. Harokatnya. Kalau di urut-urut gitu, diurut-urut. Itu kalau berharokat itu dikatakan hamzah. Kalau tidak berharokat dikatakan alif, secara asal seperti itu. Tapi seandainya berharokat disebut alif juga boleh saja. Tapi yang asal kalau berharokat disebut hamzah. Kalau tidak berharokat disebut alif. Nah, demikian karena huruf hamzah itu dulu tidak ada. Huruf hamzah dulu apa? Tidak ada. Jadi terkadang huruf hamzah itu hilang, tidak ada, memang tidak ada tulisannya juga tidak ada. Tapi terkadang huruf hamzah itu ditulis dengan alif, terkadang ditulis wawu, terkadang ditulis ya. Nah, itu disebut hamzah. Terkadang ditulis wawu, terkadang ditulis ya. Seperti orang menulis kata mukminun. Gimana kalau kita nulis mukminun? Nah, kita nulis mukminun itu begini ya. Ini nulis mukminun. Nanti kasih hamzah untuk membantu. Nah, ini adalah bacanya apa? Mukminun. Hamzahnya itu membantu. Asalnya dulu sahabat menulis Al-Qur'an, orang Arab dulu menulis hamzah ini tidak ada. Kita begini. Tapi ini huruf ya Pak, huruf hamzah juga ya, huruf wawu. Nah, seperti itu. Jadi kalau berharokat itu asalnya adalah hamzah, tetapi ditulis dalam bentuk alif. Ya. Kalau nggak berharokat itu alif. Allah Taala.
Nah, siapa ini yang baca? Kalau bingung tidak usah dipikir dulu tuh. Siapa ini yang baca? Tidak ada. Sampai mana tadi? Hah? Sudah Pak? Oh, Andika. Oh, hah? Bukan? Sudah. Bayu, oh jenengan Mas. Pasal tadi mikro. Ismun. Baca Mas. Lah. Bah? Nah. Zainabu. Nah, ulangi Mas. Ismul waladi. Ya, apa artinya? Nama anak Laki-laki itu. nama laki-laki itu adalah Muhammad dan nama anaknya adalah Zainab Dan nama anak perempuan itu. dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Zainab. Zainab apa? Paham ini maksudnya? Maksudnya di sini adalah kata ismun di depannya tidak ada huruf hidup dibaca i, ya. Tapi kalau ada tidak dibaca, langsung wasmul, ya. Wasmul binti. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu, ya. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Jadi ismun di depan, alifnya di kasroh atau hamzah di kasroh, ya. Kebaca, hamzahnya kebaca. Tapi kalau ini ada wa di sini, alifnya tidak apa? Tidak kebaca. Nanti disebut wasol, nyambung langsung setelahnya. Wasmu, gitu ya. Wasmul binti. Paham? Paham? Nah, pamu ini kerap. Nggih, bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah, Nama guru itu Hamid. Siapakah nama kepala sekolah? nah, Masmul mudiri artinya siapa nama kepala sekolah, ya. Mas Musir. Ma di sini meskipun ma diartikan siapa, karena penyesuaian bahasa Indonesia. Karena yang ditanyakan itu bukan orang tapi namanya. Nama termasuk tidak berakal. Kalau orangnya berakal, namanya enggak, maka pakai ma, masmu. Ini penyesuaian bahasa Indonesia, di sini ma diartikan siapa? Masmul mudir, siapa nama kepala sekolah. Mudiri majrur, ya, mudhaf ilaih. Alvin nam ikra ibnun. Ibnu Khalidin fil Madinati. Fil? Fil Madinati. Wow. Ya, baca fil madrasati. Ini fil Madinati. Ya, saya tahu itu. Ikra. Ibnu Khalidin fil Madinati. Ibnu Khalidin fil Jamiati. Anak laki-laki di Madinah dan anak laki-laki di Universitas. Aris juga fil madinati. Hah? Fil madrasati. Oh, ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak laki-laki Khalid di madrasah, ya. Ibnu i-nya dibaca, ya. Wa bnu Hamidin. Wa bnu, bukan wa abnu, ya, bukan, itu tanda suruh langsung. Artinya ora usah dibaca gitu. Suruh langsung. Tanda di atas alif itu. Wa bnu Hamidin fil Jamiati, dan anak laki-laki Hamid di universitas. Nah, Maris, kira Aris. Ibnu mudarrisi fil fasli. Aina Ibnu mudiri. Ya. Anak guru itu di dalam kelas. Di mana anak kepala sekolah? Nah, anak laki-laki, ya. Nah, halaman berikutnya. Iqra mayali, ya. Iqra mayali, bacalah yang berikut ini. Mura'iyan, dengan memperhatikan. Mura'iyan, dengan memperhatikan qawaida, kaidah-kaidah nutqi, pengucapan. Hamzatil wasli, hamzah wasol, ya. Dengan memperhatikan kaidah
pengucapan hamzah wasol. Tahu ya? Jadi namanya apa? Hamzah wasol. Kama qolal mu'allifuna. Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini. Dauruman. Mas Umar berarti ya? Antum Pak Udir. Nah, ikra. Ibnu Muhammadin bil Iraqi Fil Iraqi. wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Nah, Irak bahasa Indonesia ya, bahasa Arab Ro. Apa artinya? Anak laki-laki Muhammad di Irak Ya. dan anak laki-laki Hamid di India. Nah, Ibnu Muhammadin. Muhammadin kenapa kasrah, Pak? Santum. Fil Iraqi. Iraqi kenapa kasrah? Indonesia. Nah, santum. Wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Asani, Andika. Telah keluar anak laki-laki dokter dari rumah. Ibnu Domah apa kasrah, Mas Andika? Rumah. Domah. Antum baca Domah apa kasrah tadi? Nah, santum. Apa artinya? Telah keluar anak laki-laki dokter dari rumah. Nah, jadi intinya begini saja ya. Kalau kita tahu sebabnya kasroh, ya kita kasroh. Kalau enggak ya baca saja apa? Domah. Sebagaimana kita katakan di awal, pokoknya tahu sebabnya kasroh atau fathah, baca saja kasroh atau fathah. Kalau enggak tahu ya tetap domah dulu ya, tetap domah dulu. Secara asal ada domah. Secara asal adalah apa? Domah, rofa paling tinggi. Domah, kemudian fathah, kemudian kasroh. Sebagaimana urutan dalam surah Al-Baqarah 197 kemarin itu ya. Al-Hajju dulu, kemudian Al-Hajjah, Al-Haji, urut. Coba. Pak Yasir nama Iqra. Nah, dibaca apa? Memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal. Ayo. Nah, kata Ibnu, i-nya tidak dibaca, Pak. Hamzahnya tidak baca. Gimana? Nah, santum. Nah, santum. Barakallahu fikum. Apa artinya? G. Ke pasar, Pak. Ah, suk sudah berlalu ya, pasar. 6. Nah, saya tanya dulu, Pak. Tajiri kenapa kasrah, Pak? Bacanya udah bener. Alasannya apa? Kenapa tadi dibaca kasrah udah bener ya? Dahaba ba'nu tajir. Hah? Asantum mudhof ilaih. Suki kenapa kasrah? Dalil rubjal ila. Mas Bayu, Iqra. Faisalun. Wasmut tabibi. Mas'udun. Mas'udun indakum? Mas'udun ya tulisannya ya. Nah, baca artinya apa? Nama insinyur itu. Nama insinyur itu Faisal. G. Dan nama murid itu La, tabib, mana tabib? dan nama dokter itu Mas'ud. Nah, Mas'ud. Saya tanya dulu ya, Mas ya. Mem termasuk huruf samsiah atau komariah? Huruf mem? Komariah. Gus. To. Samsiah ya. Nah, kalau samsiah berarti alnya ndak kelihatan. Komariah kelihatan. Ismul muhandisi Faisalun, wasmut tabibi Mas'udun. Mas Umar nama Iqra. Masmur rajuli ya, ro-nya ditasdid. Masmur rajuli. Apa artinya?
Nah, santum. Siapa nama laki-laki itu? Rojuli kenapa kasroh mas? Untuk wilayah. Santum Mas Hamdan nomor 6. Iya. Iya betul. Iya. Ana benul waziri, zinya yang panjang. Ulangi. Nah, wazir artinya menteri. Meskipun dalam bahasa Arab wazir itu enggak mesti menteri seperti yang kita kenal di pembantu presiden ya, pembantu gubernur, pembantu bupati juga boleh disebut wazir ya, wazir. Nah. Hah? Wazir. Nah, ana benul waziri. Waziri mudhof ilaih. Nggih. Kalau di sini itu bisa dikatakan putra saja bisa. Bisa boleh saja putra. Nah. Kalau binti itu putri bisa bisa. Sebenarnya tidak begitu masalah ya Mas ya. Asalkan ya, dalam bahasa Indonesia enak saja didengar. Tapi terkadang kalau dikatakan putra atau putri, ya kadang pada suatu kesempatan bisa sesuai, terkadang juga enggak ya. Misalnya al-bintu fil fasli misalnya. Bisa saja ya, putri itu di kelas, tidak apa-apa, anak perempuan itu di kelas. Nah, bisa tergantung, tidak masalah ya, tidak masalah. Artinya hanya tentang makna saja. Perbedaan lafadz tidak mengapa. 6. Sekarang bawahnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Barangkali ada yang terlewat juga, tidak semua kata-kata baru tertulis, tapi kebanyakannya insya Allah tertulis. Jilid 1 sama jilid 2. Nggih. Kalau jelaskan ini kan ibnu mungkin ya sama waladun. Ibnu sama waladun. Dan sama-sama anak laki-laki. Nggih. Ibnu sama waladun, kalau ibnu biasanya diidhofahkan, yakni disandarkan ibnul mudarrisi, anak laki-lakinya siapa gitu. Biasanya kalau ibnu penggunaannya seperti itu. Tapi kalau waladun tidak mesti ya. Waladun bisa diidhofahkan, bisa tidak. Jadi kalau ibnu biasanya disandarkan, sambungkan. Ibnu Abbasin ya. Kemudian ya, ibnu Tajiri seperti ini. Ibnu Tabibi, nah gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau waladun tidak mesti ya. Tapi disandarkan juga bisa ya. Waladuman anta. Biasa seperti itu. Nah, Allah. Secara makna bisa. Artinya anak laki-laki ya, anak laki-laki. Tapi kalau tidak kenal misalnya manggil ya waladu itu, wahai anak laki-laki. Bukan ya ibnun. Biasanya ibnun untuk apa? Yang disambungkan ke bapaknya ya. Bin ya, dalam bahasa Indonesia bin ya. Jadi bin titik-titik. Putra juga sama ya. Isa bin Maryam. Isa putra Maryam ya sama ya. Bin. Biasanya begitu. Nah. Siapa ini? Pak Agung nak ikra, Pak. Al kalimatul jadidatu. Nah, kata-kata. Nah, apa artinya? Nggih, Rasul. Ka'bah. Nah. Anak laki-laki. Pak Muadi nak, Bro. Paman. Al-Qalu paman. Nggih. Al-Haqibatu tas. As-Sayyaratu mobil. Nah, al-haqibatu apa artinya? Tas, ya. As-sayyaratu mobil. Nah, Pak Setir Ikra. Jalan raya. Naam.
Nah, muglakun. Tertutup. Nah, tertutup. Lawan dari maftuhun. Terus? Terus? Gunaka di sana. Di sana. Terus? Al-muhandisu. Apa al-muhandisu? Insinyur ya. Asyari'u, apa asyari'u? Jalan raya. Muglakun. Tuh, tahta di bawah. Gunaka. Al-muhandisu. Dan bawahnya itu sayyaratul mudarrisi. Mobil guru. Mobilnya guru. Nah, sayyaratu di situ mudhof, al-mudarrisi mudhof ilaihi. Jadi yang depan mudhof, yang belakang apa? Mudhof ilaihi. Ya. Yang ketentuan i'rab itu adalah mudhof ilaihi, ya. Mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi itu yang i'rabnya sudah tetap, yaitu majrur. Nah. Pelajaran berikutnya ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6 hadihi. Hadihi artinya ini ya, menunjuk untuk perempuan. Untuk perempuan atau yang apa? Benda yang belakangnya tak marbutoh atau isim muannas yang lain ya, isim muannas yang lain. Dan dalam bahasa Arab isim ditinjau dari jenisnya. Hakada yakulun. Ada dua. Yang pertama adalah isim mudzakkar. Sani isim muannas. Isim ditinjau dari jenisnya ada dua, isim mudzakkar sama isim muannas. Mudzakkar laki-laki. Saya tulis LK itu ya, laki-laki. Muannas perempuan, les PR. Secara bahasa artinya seperti itu. Isim mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Jadi semua laki-laki masuk dalam isim apa? Mudzakkar. Semua perempuan masuk dalam isim muannas. Kalau nggak ada jenisnya gimana? Masuk mana? Semua itu salah satu dari ini ya, dari ini. Di antara perbedaan kalau benda ya, mudzakkar itu yang belakangnya tak marbutoh. Tak marbutoh gini atau tak marbutoh gini ya. Adapun tak yang maftuhah, yang terbuka tidak termasuk. Tak marbutoh misalnya kata madrasatun. Ini di luar orang ya. Kalau orang jelas. Pokoknya orang perempuan isim apa? Muannas. Baik nama orang atau sifat orang atau jabatan atau apa. Laki-laki juga gitu. Nama laki-laki atau sifat laki-laki semuanya masuk mudzakkar. Kalau benda, kalau ada tak marbutoh belakang, maka isim muannas. Ya. Kalau enggak mudzakkar. Contoh ini masjidun. Masjidun mudzakkar. Karena apa? Tidak apa? Tak marbutoh. Tapi tidak, kalau tak terbuka masuk mudzakkar juga. Contoh kata baitun. Baitun taknya tidak marbutoh, tapi maftuhah. Tidak melingkar gini, tapi terbuka. Masuk mudzakkar. Di isim mudzakkar muannas. Nah, kalau untuk menunjuk hanya kata isim isyarah. Di sini
Ya, kurang wadah. Ya, mudzakkar. Ini muannas. Ini itu. Mudzakkar kat ini hada ya, afan balik. Hada. Hal ini dalika. Kalau muannas ini hadihi. Hadihi pelajaran kita. Kemudian ini tilka pelajaran depannya insyaallah. Kalau ta'ala alam sampai di sini dulu. Punya ada habis. Jadi isim ditinjau dari jenisnya ada mudzakkar, ada muannas. Di antara yang masuk isim mudzakkar adalah laki-laki, nama laki-laki, sifat laki-laki seperti muslim, mukmin. Ya. Yang masuk kalau nama perempuan atau sifat perempuan masuk isim muannas, muslimah, mukminah. Ya. Terus kalau kata benda, ya benda maksudnya benda. Yang ada tak marbutohnya ikut muannas, yang tidak ikut mudzakkar. Kebanyakan, meskipun tidak semua. Nah seperti itu. Dan penunjuknya mudzakkar kalau dekat hada, muannas kalau dekat hadihi. Ya. Mudzakkar kalau jauh dalika, muannas kalau jauh tilka. Ya. Ada pertanyaan? Apa Mas Andika? Halaman berapa Mas? G. Hah? Mudhaf? Man. Mudhaf ilaihnya man. Man termasuk isim yang mabni, ya, tetap man. Kitabuman gitu ya. Qalamuman, baituman. Man mudhaf ilaih. Nah, al-kharf nam. Allah alam. Mudhaf artinya yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Tapi tidak usah kalaupun itu pun tidak tepat tidak masalah. Artinya istilah tidak usah diterjemahkan. Ya. Jer itu apa istilah artinya dalam bahasa Indonesia? Nah, artinya kalau memang mungkin untuk kita artikan ya kita artikan. Kalaupun tidak atau susah atau nggak sesuai ya tidak usah, tidak apa-apa. Ya. Penting tahu aja istilahnya. Ini mudhaf ilaih itu aja. Terkadang tapi ya tidaknya. Contoh itu lebih menjelaskan dibanding definisi. Untuk pilih definisinya apa. Tapi kalau dikasih contoh insya Allah lebih membantu memahami. Nah, Allah alam. Jadi mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Nah, apa Mas Andika? Hah? Munada mudhaf mabni. Munada mudhaf mabni. Allah alam. Kalau munada mufrad disebut mabni terkadang. Itu pelajarannya entah kapan. Tapi kalau munada mudhaf Allah alam mabni. Ya, artinya munada mudhaf ya jadi mansub gitu aja. Dijadikan fathah juga. Hah? Dijadikan fathah juga. Iya, fathah, mansub. Munada mudhaf. Insya Allah selamanya mansub. Nah, Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.